Silakan bersiap-siap. Sekarang lakukan latihan medis peremajaan. Bagian pertama, terdiri dari latihan lengan, tepuk dada dan tiang dengan telapak tangan kanan. Pada saat yang sama, ketuk titik wingman di belakang Anda dengan tangan kiri. Kedua lengan digerakkan maju dan mundur secara bergantian. Bagian ini bermanfaat untuk mengguncang organ dalam perut. Komunikasikan meridian Rein dan Du melalui meridian Dai. Regangkan meridian. Ini adalah kegiatan persiapan. Bagian kedua, mengguncang pinggang. Tangan di pinggul. Tekan titik akupuntur ginjal dengan ibu jari di bagian belakang. Titik akupuntur ginjal dibuka 2,5 inci di samping vertebra lumbalis kedua. Arah sebaliknya. Bagian ini membersihkan meridian, meningkatkan sirkulasi darah di pinggang, mencegah ketegangan otot lumbal yang menyebabkan nyeri pinggang, dan dapat menghilangkan kelelahan pinggang. Ayunan lengan di kuarter ketiga. Angkat tangan Anda di atas kepala. Lemparkan telapak tangan Anda keluar secara alami, menyebabkan pinggang gemetar, mobilitas sendi bahu dan siku. Meningkatkan aktivitas meridian saraf terminal jari. Meregangkan organ dalam, mencegah dan mengobati frozen shoulder. Bagian 4, lengan rocker ganda. Tangan ke muka, lengan bawah lurus. Putar lengan Anda 16 kali dari depan ke belakang dan dari belakang ke atas. Arah sebaliknya. Bagian ini menggerakkan meridian punggung, bahu, dan siku. Mencegah dan mengobati penyakit sendi bahu, lengan, siku, dan pergelangan tangan. Bagian 5, dorong tinju. Kepalkan kedua tangan. Pertama, dorong kepalan tangan ke depan dengan telapak tangan kanan menghadap ke bawah. Putar telapak tangan ke atas. Bergantian dengan kedua tangan. Bagian ini mengaktifkan meridian anggota tubuh bagian atas, meningkatkan kekuatan lengan, berperan dalam memperkuat tubuh. Bagian ke-6, pukulan pada dada. Tangan kanan memukul ke kiri, tekuk dada ke depan. Bergantian dengan kedua tangan. Bagian ini merangsang jantung dan paru-paru, memperluas rongga paru-paru, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, memiliki efek tertentu dalam menghilangkan sesak nafas, sesak dada, dan nyeri dada. Bagian ke-7, jantung berdebar kencang. Lengannya menggantung secara alami, menyilang di badan. Saat lengan berayun, kedua kaki bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan. Dekatkan kedua tangan Anda. Bagian ini merupakan latihan seluruh tubuh. Santai dan nyaman. Kedua sendi yang dapat digerakkan, menggetarkan organ dalam lagi, meningkatkan sirkulasi darah. Pukul bagian belakang dengan tangan. Bagian ke-8, pukul bahu kiri dengan keras menggunakan tangan kanan Anda. Pada saat yang sama, tekan titik kolom ginjal kanan di punggung tangan kiri Anda. Tangan bergantian. Pencegahan sakit ginjal dan pengobatan tekanan darah tinggi. Meringankan sakit punggung. Bagian 9, pembesaran payudara. Kepalkan kedua tangan dan rentangkan tangan ke kedua sisi dada. Ekspansi rongga pada dada dan paru-paru. Meningkatkan fungsi kardiopulmoner, mengeruk ki dan darah. Latihan lengan berjalan dan dapat memperbaiki organ dalam.
Bagian 10, lengan putaran tunggal. Tangan kiri di pinggul. Angkat lengan kanan secara diagonal ke atas. Buatlah 16 lingkaran dari depan ke belakang dan ke atas. Arah sebaliknya. Ganti tangan. Arah sebaliknya. Bagian ini mengaktifkan meridian sendi bahu dan siku, mencegah dan mengobati nyeri bahu dan lengan. Bab 11, melemparkan pukulan. Kepalkan kedua tangan. Pertama, lemparkan lengan kiri ke belakang kiri, bergantian ke kiri dan kanan. Bagian ini menggerakkan persendian bahu, lengan, dan pinggang. Efektif untuk bronkitis kronis, asma, emfisema. Bab 12, berpegangan tangan. Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang Anda. Angkat tangan. Tinju ke belakang dengan satu tangan. Proses secara bergantian. Bagian ini melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan metabolisme, memobilisasi tendel dan sendi ekstremitas atas. Bagian 13, membungkuk ke kiri dan ke kanan. Tangan di pinggul. Tubuh bagian atas secara bertahap membungkuk ke kanan. Membungkuk bersama. Arah sebaliknya. Memobilisasi pinggang dan organ dalam. Mencegah aktivitas tulang belakang yang bongkok. Bagian 14, berlari di tempat. Kepalkan kedua tangan, lakukan lari di tempat. Bagian ini mengaktifkan meridian bahu, siku, dan kaki. Meningkatkan sirkulasi darah, membantu penyakit sistem pencernaan. Bagian 15, lengan jelajah. Regangkan lengan kanan ke depan, keberadaan alami. Regangkan lengan kiri Anda ke atas secara bersamaan saat menggoyangkan lengan. Lutut sedikit ditekuk dan diluruskan. Cocokkan gerakan lengan. Bagian ini membahas tentang pembersihan setelah dijalankan. Fungsinya untuk menghilangkan rasa lelah. Bab 16, penekanan di tangan. Tekuk siku hingga rata dan letakkan tangan rata di sisi kanan pinggang. Telapak tangan ke bawah. Tekan kuat-kuat sebanyak 4 kali dari kanan ke kiri hingga pinggang kiri. Perkuat lengan Anda di bagian ini. Mencegah tangan gemetar. Bab ke-17, ayunkan bola. Tangan memegang bola. Pegang di depan kepala Anda dan putar. Arah sebaliknya. Bagian ini meningkatkan penglihatan dan fungsi keseimbangan kelenjar pituitari. Peran Yauqiu di kuarter ke-18 terhubung dengan Yauqiu di kuarter ke-17. Arah sebaliknya.
Bagian 19. Membuat putaran di bagian bawah. Tekuk tubuh 50 derajat. Goyangkan kepala. Gerakan sebaliknya. Memobilisasi meridian pinggang. Bagian 20, tangkapan pendek. Angkat lengan kanan Anda tinggi-tinggi dan tahan di udara. Kepalkan tangan dan tarik dengan paksa, bergantian dengan kedua tangan. Bagian ini mengaktifkan meridian sendi lengan, mencegah dan mengobati penyakit bahu dan lengan. Ini memiliki efek mengatur jantung, paru-paru, hati dan kantong empedu. Bab 21. Goyang lulu goyang. Ambil langkah maju dengan kaki kanan Anda. Lakukan gerakan goyang. Ganti kaki dan pinggul. Bagian ini mengaktifkan meridian bahu, siku, dan pinggang. Dapat meningkatkan peristaltik organ, mengatur limpa, dan lambung. Bab 22. Memancing. Ambil langkah maju dengan kaki kiri Anda. Lakukan gerakan memancing. Ganti kaki. Bagian ini mengaktifkan sendi dan meridian pinggang, kaki, bahu, dan siku. Bab 23. Mengayunkan pinggang. Pisahkan kaki. Lebar 1,5 bahu. Lepaskan tangan Anda, remas kepala Anda, dan putar membentuk lingkaran besar. Arah sebaliknya. Bagian ini menguatkan pinggang dan menguatkan ginjal, meningkatkan fungsi pinggang, mencegah dan mengobati ketegangan otot lumbar. Ini memiliki efek tambahan pada penyakit pinggun dan pinggang. Bab 24. Berdiri jongkok. Angkat tangan Anda di atas kepala. Jongkok dengan telapak tangan menghadap keluar. Lakukan tindakan pengerukan. Bagian ini menggerakkan sendi kaki, lutut, dan pinggul. Mengatur organ dalam. Bab 25. Memukul lutut. Ketuk dengan kedua tangan. Berlutut bersama. Meringankan kelelahan kaki dalam satu sesi. Mencegah dan mengobati penyakit sendi lutut. Efektif untuk kaki yang lemah. Dalam angin. Bab 26. Lihat kembali tumitmu. Letakkan kedua tangan Anda di pinggang kiri. Putar kepala Anda ke kanan untuk menggerakkan tubuh bagian atas. Tindak lanjuti dengan tangan Anda dan tekan secara bersamaan. Bergantian ke kiri dan kanan. Efektif pada hiperplasia tulang rawan serviks. Bab 27. Tikungan besar. Tangan disilangkan. Lengan lurus ke atas. 3 kali berturut-turut. Membungkuk dan klik ke bawah 3 kali.
pojok kanan atas. Kiri atas. Bagian ini mencegah nyeri pinggang dan nyeri punggung. Mencegah noda tulang belakang terkait usia. Bab 28, membungkuk ke depan dan ke belakang. Pegang siku dengan kedua tangan dan letakkan di punggung bawah. Kontrol maju dan mundur secara bergantian. Membungkuk dan bersandar. Bagian ini mencegah pelupa, berkhasiat mengobati penyakit pikun, kelemahan fisik, defisiensi ginjal, nyeri punggung, dan hiperplasia tulang pinggang. Bab 29, mengayunkan pinggang. Putar dari kiri ke kanan. Arah sebaliknya. Bagian ini menghilangkan kelelahan otot pinggul yang mungkin disebabkan oleh aktivitas membungkuk pada bagian di atas. Bab 30, putar lutut. Setengah jongkok dengan kaki rapat. Pegang humerus kiri dan kanan dengan kedua tangan ke kiri. Gerakan sendi lutut ke arah yang berlawanan. Meningkatkan fungsi pinggang, kaki, dan lutut. Anti penuaan. Efektif untuk penyakit kaki seperti nyeri lutut dan hamstring serta haxiven. Bab 31, persendian kaki. Tekan lutut Anda kuat-kuat dengan kedua tangan. Aktivitas titik Wei Shong. Poin Wei Shong merupakan poin penting untuk pengobatan nyeri pinggang. Pada saat yang sama, bagian ini meregangkan meridian sendi lutut. Bab ke-32, tendangan. Kaki bersama-sama, tangan di pinggul. Tekan titik akupuntur ginjal dengan ibu jari. Angkat kaki kanan Anda hingga rata. Betis vertikal. Kencangkan jari-jari kaki Anda ke bawah. Tendangan ke depan dengan dua kaki secara bergantian. Bagian ini menggerakkan sendi tungkai, lutut, dan pergelangan kaki. Mencegah dan mengobati lemas pada anggota gerak bawah, rematit, mati rase dan pegal pada anggota gerak bawah, serta kejang pada tungkai bawah. Bab 33, lompat di tempat. Regangkan tangan ke depan. Telapak tangan saling berhadapan. Gerakan tangan Anda ke atas dan ke bawah. Melompat di tempat dengan kedua kaki naik turun. Bagian ini mengguncang persendian, otot, dan organ dalam seluruh tubuh. Meningkatkan kelancaran aliran qi dan darah. Bab 34, gua daling berkaki 7 dan berkaki 1. Dua titik mausoleum besar di antara dua tendon. Pada garis horizontal sendi pergelangan tangan saling bersentuhan. Poin ini mengobati penyakit jantung dan demam. Dua ketukan, punggung telapak tangan, saling memukul. Ganti tangan. Mengobati nyeri pergelangan tangan, mati rasa dan bengkak. Tulang metakarpal pertama dan kedua
2 dari 3 bilik Haigu memantau tonjolan otot. Mengobati stroke, sakit kepala dingin, amenor anemia postpartum. Sisi volar posterior kepala metakarpal kelima dari lutut posterior 4 bilik. Ambil poin Hauksy. Saling mengetuk. Indikasi, nyeri dan mati rasa pada siku dan lengan. Tepi telapak tangan. Letakkan ibu jari dan jari telunjuk kedua tangan secara terpisah. Kedua tangan saling berbenturan. Ganti tangan. Pengaruh titik Tong Haigu. Enam poin dan 8 poin. 8 titik akupuntur terletak di antara tulang kemaluan kelima jari. Rentangkan jari kedua tangan. Saling penyisipan. Mencegah jari menjadi bengkak, mati rasa dan lemah. Busur 7 tembakan. Antara tulang metacarpal kedua dan ketiga di telapak tangan saat memegang tangan kosong. Ganti tangan di jari tengah. Poin ini terutama digunakan untuk mengobati sakit gigi stroke. Bab 35, 8 lawan 1 lawan Yin dan Yang. 7 inci di atas pergelangan kaki luar yang jiao, 3 inci di atas malolus bagian dalam sanyi jiao. Mengobati nyeri betis, gangguan pencernaan spondilosis cervix, mati rasa dan edema. 2 lusin titik Susanne, 3 inci di bawah lutut bagian luar. Terdapat jari melintang di bagian luar tibia, menyembuhkan kutu air, kelumpuhan, berbagai penyakit kronis. 3 pukulan tinju yang lin. Fleksi lutut tibia bagian dalam. Depresi di tepi bawah pergelangan kaki. Indikasi, hemiplegia, artritis dan nyeri pinggang. Tepuk titik Sida Feng. Titik Feng ada di bagian luar paha, 7 inci di atas lutut. Titik Zuhai berada di kedua sisi tepi atas otot fleksi lutut. Terutama digunakan untuk mengobati mati rasa pada ekstremitas bawah dan semua penyakit darah. Tidak dapat mengaktifkan titik akupuntur. Paha bagian dalam. Sisi kanan di pusat pembuluh darah. Terutama digunakan untuk mengobati sakit kaki dan penyakit kelamin. Kemudian rentangkan dari perpotongan Yin dan Yang ke atas sepanjang sisi kaki hingga pintu tulang belakang. Kemudian pukul masing-masing ke bawah hingga Yin dan Yang bersilangan. Ganti kaki kiri dan tepuk-tepuk di atas mata kaki. Tepuk-tepuk. Pindah di bagian atas lutut. Lalu ketuk ke bawah hingga Yin dan Yang berpotong. Liu Daji Liao. Myojeropi pinggul dan siku. 6 inci 3 poin
di bawah bagian depan tulang rusuk ke-11, mencegah sakit pinggang. Titik Ida Chenghu terletak di tengah garis horizontal di bawah. Mengobati penyakit linu panggul. Titik ring Tiao berada di belakang trokanter Mayer Famu. Depresi yang muncul saat kakek yang terkena dalam posisi tegak. Mengobati nyeri pinggang dan kaki, hemiplegia. Menenangkan otot dan mengaktifkan sirkulasi darah. Dari terapi otot, ketukan, hingga lompat ring. Dari lompat ring dan ketukan hingga terapi otot. Bab 36. Jongkok. Regangkan lengan ke depan dan setinggi bahu. Telapak tangan ke bawah. Kaki perlahan ditekuk. Berjongkok. Penolakan untuk menggerakkan sendi kaki. Mengatur meridian kaki. Dan membantu dalam pengobatan radang sendi pinggun dan lutut. Bab 37. Pukul lutut. Sendi sedikit fleksi. Tubuh bagian atas sedikit membungkuk. Tepuk lutut kiri dan kanan masing-masing dengan telapak tangan kiri dan kanan. Kaki tipis itu mungkin disebabkan karena dihilangkannya penargetan pada bagian ini. Bab 38. Peluk bagian belakang kepala dan dorong tubuh. Silangkan tangan Anda, pegang bagian belakang kepala Anda, dan bersandar pada tumit Anda. Bagian ini mencegah dan mengobati taji tumit, penyakit tumit dan wasir. Berkomunikasi dengan Ren dan Du secara bersamaan. Berikan alergi pada sumsum tulang belakang dan otak. Bagian 39. Dukungan perut. Bersantailah dengan kaki terbuka. Mencegah cengkeraman. Satukan tangan Anda. Telapak tangan ke atas. Pegang perut bagian bawah. Jangan gerakan tanganmu. Kaki dan lutut sedikit ditekuk. Regangkan lutut Anda bersama-sama. Silangkan kaki Anda untuk menggerakkan perut bagian bawah ke atas dan ke bawah. Bagian ini berperan mengatur organ dalam. Cegah kebiasaan sembelit. Efektif untuk penyakit saluran serna. Dapat berperan dalam penurunan berat badan. Tangan di pinggul. Dorong kaki kanan Anda dengan kuat ke kanan, bergantian dengan kaki kiri. Bagian ini menggerakkan sendi-sendi kaki. Efektif untuk nyeri sendi lutut dan pinggul. Bab 41. Tendangan punggung. Tangan di pinggul. Ibu jari di belakang. Saat menendang ke belakang dengan kaki kanan. Tendang pinggul kanan Anda dengan tumit. Gunakan metode yang sama. Kaki kiri dan kanan bergantian. Bagian ini menggerakkan persendian anggota gerak bawah. Efektif untuk nyeri dan kelemahan kaki. Babak 42. Putar leher. Tangan di pinggul. Ibu jari di belakang. Mata sedikit tertutup. Putar kepala secara perlahan dari kanan ke depan, kiri ke belakang. Arah sebaliknya. Bagian ini mencegah dan mengobati spondilosis serviks, hiperplasia tulang serviks, dan mabuk perjalanan.
Ini juga memiliki efek yang baik dalam mencegah dan mengobati neurosis. Babak 43. Gerakan menggosok lutut. Letakkan tangan kanan Anda di lutut kanan. Letakkan tangan kiri Anda di punggung tangan kanan dan gosok. Arah sebaliknya. Memutar. Ganti ke kaki kiri Anda. Arah sebaliknya. Ganti ke kaki kiri Anda. Bagian ini mencegah dan mengobati penyakit sendi lutut. Kedua ibu jarinya ditekuk. Bab 44. Pencuci mata. Gosok-gosok kedua tangan Anda terlebih dahulu dan bersiap untuk mengusap mata. Tutup mata Anda sedikit dan gerakan kelopak mata atas ke kiri dan ke kanan dengan ibu jari Anda. Ini memiliki efek tambahan pada miopia, hipropia, presbiopia, dan katarak. Bab 45. Menyentuh kelopak mata. Letakkan jari tengah Anda dengan lembut di sudut kiri dan kanan mata Anda. Dan geser ke kiri dan kanan sepanjang kelopak mata, atas hingga sudut luar mata. Kemudian geser kembali ke bola mata bagian dalam sepanjang kelopak mata bawah. Bagian ini fungsinya sama dengan obat cuci mata pada bagian 44. Pijat bola mata. Babak 46. Menyentuh alis mata. Tekan titik lintang di antara alis dengan jari tengah dan telunjuk. Dan pijat kuat-kuat dari lintang sepanjang alis kiri dan kanan hingga pelipis. Dan klik. Bermanfaat untuk mencerahkan mata. Mencegah robekan dan keratitis. Bab 47. Huang cengkeh bertarung 4 kali. Tekan titik cengkeh dan titik sibo dengan jari tengah kedua tangan masing-masing. Goyang ke kiri dan ke kanan. Bagian ini mencegah dan mengobati miopia, rabun dekat, presbiopia, dan penyakit mata bulat. Bab 48. Ambil ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Anda dan tekan perlahan pada sudut dalam mata Anda. Poin Van Gijingling. Usap dan usap. Efektif dalam memulihkan kelelahan visual. Bab 49. Menekan hidung. Gunakan jari tengah kedua tangan dari kedua sisi pangkal hidung hingga ke sayap hidung. Peras lagi ke arah ujung hidung Anda. Mundur di sepanjang pangkal hidung. Ini memiliki efek terapeutik pada pilek, rinitis, sinusitis, dan kebutaan penciuman. Bagian ke-50, menaikkan dupa. Titik links yang terletak dilekukan antara ujung kedua sayap hidung. Mencegah hidung tersumbat, pilek, rinitis, dan kematian mendadak akibat sinusitis. Indera penciuman yang sensitif. Bab 51. Telinga lurus. Kepalkan kedua tangan. Masukkan jari telunjuk kedua tangan ke dalam lubang telinga masing-masing. Putar 3 kali lalu tekan ke dalam. Lalu keluar.
Penolakan untuk mencegah gangguan pendengaran pikun, tinnitus, dan tuli. Dapat meningkatkan fungsi pendengaran. Babak 52, memekakan telinga. Tekan kuat kedua telapak tangan pada lubang telinga kiri dan kanan masing-masing. Berhenti sebentar, tangan itu tiba-tiba terlepas. Anda dapat mendengar getaran jendang telinga Anda. Fungsi bagian ini sama dengan fungsi telinga lurus yang berjumlah 51. Bab 53, pembersihan wajah kering. Gosok wajah Anda dengan telapak tangan. Bagian ini dapat mengatur tekanan darah dua arah, menghilangkan rasa lelah, meningkatkan sirkulasi darah wajah, mengurangi kerutan. Bagian 54, menyisir rambut dengan jari telunjuk. Sisir rambut Anda ke belakang dengan jari telunjuk. Bagian ini berguna dalam mencegah dan mengobati arteriosklerosis serebral. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat. Bab 55, menggosok kolam angin. Gunakan kedua tangan untuk menggosok titik fengce pada cekungan di bagian belakang kepala. Menolak, mencegah, dan mengobati stroke, masuk angin, leher kaku, susah tidur, lupa, dan lain-lain. Bab 56, menggosok matahari. Gosok pelipis Anda dengan kedua tangan. Lakukan ke arah sebaliknya. Buka blokir meridian otak, mengobati pusing dan sakit kepala ringan, meningkatkan otak. Bagian 57, drum besok. Pegang kedua telinga dengan kedua tangan. Pukul bagian belakang kepala dengan jari Anda. Bagian ini mengembalikan kelelahan otak. Pencegahan dan pengobatan penyakit telinga. Bagian 58, menggosok telinga. Gosok telinga Anda dengan kedua tangan. Menolak untuk mencegah dan mengobati arteri auricular dan arteriosklerosis serebral. Mencegah dan mengobati tinnitus. Melindungi pendengaran. Babak 59, kungfu menggosok dan menurunkan tekanan darah. Gosok ibu jari kedua tangan ke atas dan ke bawah sepanjang alur turun belakang telinga. Bagian ini membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Bab 60, menggosok daun telinga. Pegang daun telinga masing-masing dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu gosok. Bagian ini membersihkan ki dan darah seluruh tubuh. Mencegah dan mengobati aterosklerosis. Babak 61, ketuk gigimu dan tutup perlahan bibirmu. Gigi atas dan bawah saling bertabrakan. Detail memperkuat gigi. Meningkatkan fungsi mengunyah oral. 12, simpul lidah berputar. Bibir jatuh ke tanah. Ujung lidah bergerak di dalam mulut. Lalu telan air liurnya.
arah sebaliknya. Penolakan untuk meningkatkan air liur, meningkatkan fungsi limpa dan lambung. Bab 63 menggosok pembuluh darah vena dan arteri. Arteri karotis komunis terletak di bagian depan leher, kedua sisi tabung kepala. Gosok arteri secara bergantian dengan kedua tangan. Efektif dalam mencegah dan mengobati arteri karotis dan arteriosklerosis cerebral. Babak 64, memijat Neiguan. Titik Neiguan terletak di antara dua tendon, pada lipatan horizontal pergelangan tangan. Ganti tangan. Bagian ini dapat meningkatkan suplai darah ke jantung. Babak 65, menggosok tangan. Luruskan kaki kanan setengah langkah di depan pinggul. Kaki kiri sedikit ditekun. Letakkan telapak tangan kanan Anda di lutut kanan. Pada saat yang sama, gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri hingga jari. Ganti kaki kiri. Gosok punggung tangan kiri Anda. Bagian ini mencegah tangan mati rasa dan lemah. Babak 66, seluruh tubuh bergetar. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Kaki sedikit ditekun, berdiri tegak dan anggota tubuh bagian atas dan lengan bawah yang terkulai secara alami. Jari-jari mengarah ke bawah, telapak tangan ke belakang. Orang dengan tekanan darah tinggi dan pasien dengan masalah kaki memiliki lengan yang kendur. Jari ke depan, letakkan tangan Anda rata pada sudut 90 derajat. Lengan bawah terkulai pada pasien dengan nyeri punggung bawah dan penyakit jantung. Tangan dimiringkan 50 derajat. Kedua tangan dan seluruh tubuh digetarkan sambil lutut ditekuk dan diluruskan. Jangan bergerak terlalu cepat. Bagian ini menghilangkan rasa lelah, meningkatkan sirkulasi darah sistemik. Melakukannya sebelum tidur baik untuk tidur. Selamat tinggal dan semoga sehat dan panjang umur. Teman-teman, latihan selesai.